Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan laporan kerja praktik kami yang berjudul Analisis Pengaruh Tekanan Operasi terhadap Erosion Corrosion pada Baja SSC04 dalam komponen Inner Secondary Jet Mill di PT Petrokimia Kayaku. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya, nama saya Muhammad Abdul Rifari dari Teknik Material dan Metalurgi Angkatan 2023. Dan perkenalkan nama saya Sarinaldi Wijaya dari Teknik Material dan Metalurgi Angkatan 2023. Next. Pada slide ini saya akan menjelaskan company profile dari PT Petrokimia Kayaku. Perusahaan ini berlokasi di Gresik dan bergerak di bidang agroindustri, khususnya memproduksi pestisida, pupuk hayati, dan produk pendukung pertanian lainnya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1976 dan merupakan perusahaan penanaman modal asing atau PMA. Kepemilikan sahamnya terdiri dari PT Petrokimia Gresik yang sebesar 60%, kemudian Mitsubishi Corporation yaitu sebesar 20% dan Nippon Kayaku sebesar 20%. Dan yang terakhir yaitu merupakan visi misi dari perusahaan ini bisa dilihat sebagai berikut. Next. Eh, ini merupakan company produk dari PT Petrokimia Kayaku dan bisa dilihat sebagai berikut. Next. Next, merupakan latar belakang dari analisis kami, di mana PT Petrokimia Kayaku adalah perusahaan industri kimia, pestisida, dan pupuk yang dalam proses produksinya menggunakan komponen secondary jet mill dengan material SSC04 yang mengalami erosion corrosion karena paparan fluida dan partikel abrasif yang tinggi. Oleh karena itu, analisis ini penting dilakukan untuk mengevaluasi pemilihan material dan life cycle komponen tersebut. Next. Berikut merupakan rumusan dan batasan masalah yang telah kami buat dalam analisis kali ini. Next. Berikut merupakan komponen struktur dari PT Petrokimia Kayaku. Lanjut seperti pada judul atau topik KP kami itu mengenai korosi. Jadi korosi itu merupakan proses kerusakan pada logam akibat reaksi kimia antara material dengan lingkungan sekitarnya. Lalu faktor-faktor yang sangat penting mempengaruhi korosi yaitu yang pertama ada air dan kelembapan udara, kemudian elektrolit, lalu permukaan logam yang tidak merata, lalu terbentuknya sel elektrokimia. Dan yang terakhir di slide yang paling bawah ini merupakan rumus corrosion rate. Next. Nah, lalu ini merupakan yaitu jenis-jenis korosi. Yang pertama yaitu ada korosi merata, korosi galvanik, korosi celah, korosi sumuran, korosi tegangan, dan korosi erosi. Next. Erosion corrosion. Erosion corrosion merupakan kerusakan material akibat kombinasi pengikisan mekanik oleh aliran fluida dan reaksi korosi kimia. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi erosion corrosion adalah kecepatan fluida, partikel abrasif, tekanan operasi, pH lingkungan, dan tekanan mekanik. Next. Berikut juga disertakan rumus dari erosion corrosion serta gambar mekanisme terjadinya erosion corrosion dan juga gambar grafik pengaruh sudut tumbukan serta pengaruh pH terhadap laju erosion corrosion. Next. Berikut merupakan jelaskan tentang mitigasi erosion corrosion mulai dari design consideration hingga monitoring and testing. Next. Lanjut ke pengaruh tekanan. Jadi semakin tinggi tekanan operasi, maka aliran fluida itu akan semakin cepat dan gaya tumbuk partikel ke permukaan itu material juga akan semakin besar. Jadi akibatnya lapisan pelindung pada material lebih cepat terkikis sehingga proses korosi dan erosi itu terjadi lebih cepat. Next. Nah, pada grafik ini terlihat bahwa semakin tinggi tekanan operasi, laju korosi pada material SS304 ini bakal ikut meningkat. Jadi tekanan operasi menjadi salah satu parameter penting yang mempengaruhi tingkat kerusakan material pada sistem aliran fluida. Next. Selanjutnya adalah Silicil 304 atau SL304 yang merupakan baja austenitik yang memiliki lapisan pasif tipis atau CR23 yang memiliki sifat tahan korosi. SL304 ini juga bisa mengalami erosion corrosion melalui mekanisme yaitu depasivasi, ekspos logam induk, dan kegagalan repasivasi. Di kanan slide juga dijelaskan tentang komposisi dari SL304 serta struktur mikro dari SL304 yang terdiri dari fasa austenit, ferit, dan karbida kromium. Eh,
Berikut juga disertakan tabel yang menjelaskan tentang chemical composition, mechanical properties, dan juga physical properties dari SS304. Di slide juga dijelaskan tentang binary dan ternary phase diagram dari SS304 yang menunjukkan bahwa SS304 ini punya struktur yang dominan austenit dan stabil pada temperatur operasi sehingga memberikan ketahanan korosi yang cukup baik. Nah, namun karena kekerasannya relatif lebih rendah, material ini jadi mudah mengalami erosion corrosion khususnya pada sistem secondary jet mill. Selanjutnya adalah jet mill yang merupakan mesin penggilingan ultrafine yang menggunakan aliran udara atau gas bertekanan tinggi untuk mempercepat partikel sehingga terjadi tumbukan antar partikel atau biasa disebut dengan interparticle collision. Next. Berikut juga disertakan salah satu jenis dari jet mill yaitu mass production continuous model yang memiliki beberapa section mulai dari outlet valve hingga drop fan. Selanjutnya adalah working mechanism dari jet mill, di mana udara dialirkan melalui nozzle hingga membentuk aliran turbulen di ruang penggilingan. Lalu partikel saling bertumbukan dan pecah menjadi ukuran lebih kecil dan dipisahkan oleh sistem yaitu classifier internal. Nantinya partikel yang kasar akan digiling ulang, sedangkan partikel yang sudah halus akan keluar menuju second collector. Nah, di kanan slide juga dijelaskan tentang skema dari jet mill yaitu yang pertama working principle dan di sebelah kanannya yaitu skema powder inlet tipologis. Next. Lanjut ke ASTM G73 yang merupakan standar pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi suatu erosi material akibat tumbukan fluida atau partikel yang berkecepatan tinggi. Jadi pada kasus analisis kami, fenomena erosion corrosion ini terjadi karena permukaan material terus terkena aliran fluida yang bertekanan tinggi sehingga material mengalami pengikisan secara bertahap. Lalu berikut di samping ini merupakan rumus dari ASTM G73. Next. Lalu selanjutnya, pada komponen inner secondary jet mill ini mengalami tumbukan fluida yang secara terus-menerus. Adanya partikel abrasif dan turbulensi aliran mempercepat pengikisan permukaan material. Jadi faktor penyebab utamanya yaitu yang pertama ada fluida bertekanan tinggi, partikel abrasif, turbulensi aliran, dan korosi permukaan. Next. Lalu bisa dilihat ini merupakan grafik dari ASTM G73. Yang A ini adalah cumulative erosion time curve, lalu yang B ini adalah erosion rate time curve. Next. Berikut merupakan diagram alir yang telah kami susun mulai dari pengenalan perusahaan, penentuan topik, studi lapangan, studi literatur, pengumpulan data, analisis data dan pembahasan, lalu kesimpulan dan saran hingga selesai. Next. Selanjutnya ke inspeksi visual. Pada gambar yang pertama ini terlihat adanya kerusakan permukaan akibat erosion corrosion. Lalu untuk gambar yang kedua ini adanya pitting corrosion, yaitu ada bintik-bintik karat. Lalu yang terakhir adalah pengukuran, yaitu untuk memperoleh data untuk menghitung laju korosi, yaitu terdapat ketebalan, tinggi, diameter maupun sudut tumbukan. Next. Lalu di sini kami kemarin akan mendapatkan analisis data dari perusahaan yang kami dapat yaitu ada inner secondary jet mill, lalu komposisi produk hasil proses secondary jet mill, kemudian sifat mekanik material SS304, lalu komposisi kimia material SS304. Next. Berikut merupakan perhitungan yang telah kami susun berdasarkan studi literatur yang telah kami lakukan. Next. 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 Nah, ini nantinya akan tercapai umur pakai teoritis dan umur pakai teknis dari material SS04 pada inner secondary jet mill di PT Petrokimia Kayaku dengan variasi tekanan yaitu 7 bar dan 8 bar. Selanjutnya ke pembahasan, erosion corrosion pada inner secondary jet mill terjadi karena kombinasi aliran fluida bertekanan tinggi dan partikel abrasif yang terus menghantam permukaan SS304. Jadi semakin tinggi tekanan operasi, maka kecepatan aliran dan energi kinetik partikel juga meningkat. Next. Lalu bisa dilihat dari grafik ini menunjukkan bahwa pada tekanan 7 bar, laju korosinya sebesar 0,67 mm per tahun. Sedangkan pada 8 bar meningkat menjadi 0,77 mm per tahun. Hal ini terjadi karena tekanan yang lebih tinggi. Next.
Untuk yang grafik yang kedua ini, grafik menunjukkan bahwa semakin tinggi tekanan operasi, maka umur pakai intersecondary jet mill semakin menurun. Dan bisa dilihat pada tekanan 7 bar, umur pakai teknik sekitar 15,67 tahun, sedangkan pada 8 bar menurun menjadi 13,63 tahun. Next. Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan dari analisis kami, bisa ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Next. Adapun rekomendasi yang dapat kami sampaikan untuk perusahaan terkait yaitu sebagai berikut. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami cantumkan untuk memenuhi kebutuhan analisis kami, yaitu sebagai berikut. Sekian, terima kasih yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.